Sudah terlihat. Sudah. Dari trase dulu coba. Itu yang harus dilakukan adalah data dari layer. Nah, dulu informasi yang nanti akan yang akan disajikan dalam bentuk layer. Nah, itu pembebanan sudah. Kita masuk layer. Ini layernya apa aja? Terus semua layer. Punten, teman-teman kayaknya masih belum dimasukin yang terbarunya itu trasenya. Boleh minta tolong ini di-update sebentar ini, yang bagian ini. Cok, silahkan diupdate dulu. Saya cek layering dulu. Ya Pak, izin Pak. Silahkan. Targetnya itu adalah setiap trase harus tidak terlalu banyak memberikan tekanan pada lingkungan dan tata guna lahan. Nah, itu yang paling penting. Itu harus terjawab dulu. Nah, sebenarnya dari untuk trasenya ini Pak, izin Pak, yang sudah superimpose. Ya, untuk semua seperti tata guna lahan, cagar budaya dan sebagainya Pak. Coba lihat. Turun sedikit, oke. Legendnya. Nah, ya. Jalan, sungai, lahan, tambak, non-agri, cagar, pemukiman, depo. Oke. Aman nggak? Aman Pak untuk trase 3. Sebetulnya ketiganya tuh tidak jauh berbeda Pak. Kalau dilihat dari dari superimpose-nya, cuman ketika dianalisis per kriteria itu memang ternyata di trase 3 Pak yang terpilihnya Pak. Oh, gitu, Pak. Itu kan setelah pemilihan trase. Ini sebelum ceritanya.
pada saat Anda menarik garis, Iya, Pak. itu kan pertimbangannya adalah menghindari sebisa mungkin, menghindari lahan-lahan terbangun, Iya, Pak. lahan-lahan yang memiliki batasan cagar budaya dan segala macam, kemudian daerah gempa, ya kan, rawan bahaya. Nah ini udah ada belum tuh Kalau dari yang untuk DPB apa dinas bagian bencana alam daerah itu apa? Itu kan dia mereka mengeluarkan tuh di iya, sini Pak. rawan longsor, sini rawan banjir, sini apa gitu ya. Nah itu udah dipertimbangkan belum? Kalau untuk yang untuk rawan bencana tuh belum dapat ininya, Pak, SHP-nya, Pak. File SHP-nya. Jadi kemarin yang kita yang udah kita kumpulin tuh yang ada di Legend ini, Pak. Termasuk pemukiman ini juga kemarin kan sempat terpisah-pisah jadi Ya, digabungin. ya. Ya, Pak. Cuman itu kalau belum tetap masukin layer ya. Jadi Ya, Pak. maksudnya gini, kalau dengan tim teknis, kalau Anda memasukkan legend tapi belum ada datanya, itu jauh lebih terhormat dibanding tidak ada. Oh, gitu. Siapa? Apa bedanya? Sudah berusaha mencari mungkin, Pak. Nah, enggak, apa persepsinya apa misalnya legendnya ada, tapi layernya belum jadi, belum bukan belum ada, belum jadi. Berarti dipertimbangkan, Pak. Nah, kan gitu. Dinilai, Pak. Iya, Artinya Pak. pada saat laporan pendahuluan, kamu kan udah bilang nih Iya. akan ada 15 konsideran dalam trase. Ternyata ada 3 yang belum ada. Tapi di legendnya itu udah ada 15 gitu. Oh, iya. Nah, kepercayaan tim teknis nambah. Tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya janjinya 15, ternyata cuma ada 12. Nah, tim teknis akan bilang, wah ini nggak bener nih, gitu. Iya kan? Padahal memang belum ada datanya, ya nggak apa-apa. Mau datanya ada atau tidak ada, yang penting kalau janjinya 15, ya 15 gitu. Iya, Pak. Itu, ya kan? Nah, berarti di legendnya itu harusnya nomor yang 3 itu tertulis dalam kurung belum ada data. Iya, Pak. Gitu. Ya, jadi misalnya Agri Ladang nih, udah ada gitu. Tapi belum ada datanya, tulis aja Agri Ladang belum ada Iya, data. Pak. Gitu. Nah, tapi nanti disampaikan sama kalian tuh karena datanya begini-begini, kami sudah tahapan yang sudah dilakukan adalah ini dan tanggal sekian diperkirakan data ada dan gitu. Jadi ada penjelasan ke tim teknis bahwa kalian mengerjakan sesuai Kata. KK gitu, seperti itu, dan yang sudah diterjemahkan di dalam laporan pendahuluan. Iya, Pak. Itu gitu. Jadi caranya membangun kepercayaan ya begitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, trase aman, Iya, Pak. ya kan? Pada saat membangun trase ini udah terpikir belum di mana tikungan, di mana kemungkinan terjadi kecelakaan Pas tarik dan segala macam. kalau pas tarik garis itu sebetulnya, Pak, sudah kira-kira, tapi lebih lebih diperhitungkannya lagi ketika sudah analisis masing-masing, Pak. Jadi setelah tarik baru kita Iya, hitung. nah ini kita ceritanya masih di depan nih, belum ke analisis trase. Iya, Pak. Kita pada saat menarik garis gitu gitu ya, jadi oh udah gitu. Nah pada pertanyaan saya yang kedua, kalau tadi kan tentang konsideran, pertanyaan kedua saya tentang sense of engineering. Pada saat menarik garis sehingga terbentuklah trase, ya kan, menyatukan Iya, garis Pak. dengan garis sampai terbentuk trase, itu udah terpikir belum? Wah ini kecelakaan daerah sini, gitu. Oh, iya, Pak. Atau di sini bakal memberikan kesulitan bagi angkutan barang. Nah itu sudah ada belum gitu? Pertanyaan saya gitu. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Kemarin tuh kita mungkin kalau untuk sejauh itu mungkin tidak terlalu detail, Pak. Cuman kemarin ketika menarik trase itu memang kita lihat kontur-kontur yang sedikit itu kita pilih, Pak, sebagai alternatif trase. Kemudian yang kedua, dasar kita menarik trase itu melihat kawasan pemukiman
Pak. Jadi terutama yang di alternatif 1 dan 2 itu kan banyak banyak titik atau banyak garis yang menghampiri pemukiman Pak. Nah itu dasar kita tuh sebagai agar bisa apa integrasi modanya ter apa Oh, terwujudkan jadi gitu. menghubungkan kawasan Ya perbukitan. betul Pak. Oke. Kalau dari pertimbangan kontur, selisih beda tinggi. Kalau kontur tuh Pak sebetulnya lumayan berbeda. Mungkin bisa antara trase 1, 2, 3 tuh bisa lebih kurang lebih 10 garis Pak perbedaannya. Tapi memang ketika dianalisis apa namanya topografinya rata-ratanya memang datar sih Pak, begitu Pak. Ya, Jadi itu memang artinya, tidak begitu banyak yang harus cut and nah, fill seperti itu artinya Pak. kan hanya dalam tanda petik perapian ya. Nah, pada saat perapian Anda ketemu daerah datar, itu nanti udah terbayang belum speednya berapa, journey speednya berapa, desain speednya berapa, pada saat menarik garis trase. Oh, kalau itu mungkin belum Pak, belum belum, Belum ya? belum sempat Oh, terpikirkan Pak. oke. Ya. Nggak, saya menguji sense sense of engineering-nya sebenarnya. Jadi pada saat trase, ya sebagai engineer pemula, kalau misalnya 4 hal tadi itu sudah ada atau sudah diperdebatkan di saat menarik trase gitu ya. Nah, itu lumayan sebenarnya sudah potensial untuk jadi engineer gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya belum, ya yang 4 tadi diperhatikan gitu pada saat nanti melakukan proses trase kayak gini. Ya Pak. Oke, sip. Sekarang kita ke pemilihan. Izin Pak, suaranya agak kecil Pak. Mohon maaf. Hah? Oh, sorry. Ya, ke pemilihan ya. Kita ke pemilihan. Pemilihan sekarang. Oh ya, target hari ini kalau misalnya ini sudah pilih, itu kita langsung masuk ke plotting ya, plotting. Operasi ya, Iya Pak. kan? Ini sekarang kita pemeriksaan aturan trase. Terus kemudian sekarang pemilihan trase. Nah, setelah pemilihan trase itu pola operasi. Nah, habis pola operasi nanti sampai dengan sore itu plotting bangunan pelengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Nanti misalnya di ketemu simpang nih, simpang apa, simpang 3. Nah, itu berarti nanti plottingnya seperti apa gitu. Baik Pak. Plotting dulu gitu ya. Oke. Nggak lama sih Ini sebenarnya kalau kalau saya sih ngerjain kayak gini sebenarnya seminggu beres. ya. Seminggu beres sebenarnya. Artinya kalau seminggu itu berarti 4 minggu ya kalau misalnya perkuliahan. Walaupun sebenarnya kalau sama saya sih kalau kalau full ngerjain nggak apa ya full ya itu bisa 20 jam beres gitu ngerjain begini gitu. Ya. Ya kan. Oke. Ya silakan pemilihan Ini izin Pak, ini untuk pemilihan trasenya. teknis ekonomi finans lingkungan. Ya, kita udah Oke. bikin Terus pembobotan sekaligus pendetailan untuk masing-masing aspek itu kan kita bagi lagi menjadi hierarki 2 dan hierarki 3. Jadi penilaian itu semuanya sebetulnya di hierarki 3 kan Pak, izin Pak. Kemudian dari hierarki 3 betul. ini kita lakukan penilaian, sudah dilakukan masing-masing anak masing-masing atribut penilaian itu sudah dianalisis di masing-masing sheet Pak. Nah, kemudian menghasilkan nilai yang ada di sebelah sini. Nilai di sini sudah semuanya seragam skala 1 Pak. Skala 1, kemudian dilakukan Toponya dapat 1 semua ya? Topo. iya Pak, memang Oh, datar ya? iya. Ya, ya, ya. Iya, Pak. Iya, betul Pak. Nah, kemudian oh ya sebelum itu Pak kita sudah melakukan pembobotan atribut dulu Pak sebelumnya di sini. Karena kemarin kan sesuai yang diarahkan untuk masing-masing aspek itu sama Pak ya. Pembagiannya sama penting Oh, atau bebas. pertimbangannya sama Bebas. kan. Mau sama penting atau enggak tergantung dari tim teknis sebenarnya. Oh iya Pak. Sebenarnya. Ya, tapi mungkin ketetapan kemarin sama Apa Pak. nanti kita trial. Iya Pak. Silakan. Terus Iya Pak, ini. Kemudian melihat. ya dari pemilihan trase ini dari nilai tadi kita lakukan pembobotan
yaitu tinggal dikalikan ke bobot hierarki masing-masing. Bobot. Ya hingga tahap hierarki 1 yang paling atas itu. Jadi untuk masing-masing aspek teknis itu sudah masing-masing aspek sudah ternilai Pak untuk masing-masing alternatif trase gitu. Untuk nilai akhirnya ada di sini Pak, izin Pak. Oh, yang menang 2 ya? Iya Pak. Oke. Jadi nilai yang paling besar tuh di trase 1 Pak. Oh ya, 1. Terus? Sudah Pak. Jadi bisa mungkin untuk sementara ini alternatif trase terpilih itu untuk trase 1 Pak. Tapi mungkin ada sedikit izin Pak, mohon ada sedikit yang ingin kita tanyakan Pak terkait yang tadi tuh untuk kepentingan Pak. Mau kita samaratakan atau di ini kan. Memang kan kalau dilihat dari aspek lingkungan, kemudian ya terutama dari aspek lingkungan memang tidak, sebetulnya ketika udah dianalisis kemarin tuh tidak terlalu banyak yang berdampak gitu kan ya Pak. Artinya tiap alternatif itu tidak begitu signifikan perbedaannya Pak. Sedangkan sebetulnya kalau di teknis tuh lumayan banyak perbedaan Pak. Nah, karena ini mungkin kita samaratakan, jadi mungkin nilainya kurang kompetitif gitu Pak. Kalau misalkan kita ubah teknis itu lebih besar sedikit dari lingkungan, itu gimana Pak untuk pembobotannya Pak? Harusnya begitu. Iya Pak. Harusnya begitu. Nah, cuman sekarang gini pertanyaannya. Di teknis itu kepentingannya seperti apa? Gitu. Misalnya begini. Ada suatu bentang alam yang berat, ya kan, sehingga itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, biaya yang sangat besar itu tidak bisa ditanggulangi atau ditanggulangi oleh daerah, ya kan. Nah, itu berarti mana yang lebih gede ya? Teknis atau finansial? Teknis Pak sebetulnya. Teknis. Iya Pak. Yakin Pak. Karena mungkin kalau finansial di sini, ini pendapat saya aja sih Pak. Kalau finansial di sini tuh karena pertama konstruksinya tuh memang tidak jauh berbeda Pak untuk dari segi biaya. Bukan. Ntar dulu. Jika ada sebuah bentang alam yang membutuhkan konstruksi yang sangat mahal, sehingga daerah tidak dapat memenuhi, berarti dia kan minjem nih, atau cari investor. Nah, berarti kalau kasusnya seperti itu, mana yang lebih tinggi? Teknis atau finansial? Finansial Pak. Finansial. Mungkin kemampuan daerah ya Pak. Iya, gitu. Nah, karena kalau misalnya dia berhasil mendapatkan dana, terus kemudian dia membangun konstruksi, maka ekonomi akan meningkat. Dan tidak boleh memberikan tekanan pada lingkungan. Kan gitu kan intinya tuh sebenarnya. Jadi kalau di saya, 1 dan 3 itu memegang peranan yang lebih dibanding ekonomi dan lingkungan sebenarnya. Iya Pak. Kalau lingkungan itu bisa diatur sebenarnya. Oh iya Pak, betul. Ya kan? Bisa diatur. Ya kan? Dengan semua cara. Misalnya tadi kebisingan misalnya. Kebisingan kan tinggal dihitung. Ya kan? Berapa kebisingannya. Terus kemudian disarankan kepada disarankan kepada bangunan yang nanti akan ada di situ, bentuk pagarnya seperti ini gitu. Iya Pak. Iya kan? Seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan lingkungan fisika kimia, yang terkait dengan kualitas air tanah, ya kan? Nah, itu gimana caranya? Gitu. Ya selama dia bisa menjaga ekosistem dan proses IPAL berjalan gitu ya. Apakah IPAL-nya IPAL komunal atau IPAL individual itu lain lagi. Tapi intinya pengaruh terhadap air tanah itu gitu. Iya kan? Iya Pak. Di sini yang belum ada sampah ya? Sampah ya Pak? Sampah nggak masuk ya? Kemarin dari referensi itu tidak terbaca Pak untuk sampah Pak. Ya coba dipikirin.
Sampah itu masuknya kemana? Artinya mungkin Gitu kan ya. sampah konstruksi ya Pak, Berarti kan sampah. ya bisa sampah konstruksi, bisa sampah pada saat nanti terjadi perubahan dan segala macam. Oh gitu, ya Pak. Kan kalau misalnya sampah, urusannya gini, kalau ada jalan pasti nanti dia akan memicu perkembangan lainnya. Nah, perkembangan lainnya itu sama dengan, kalau dari sisi lingkungan itu sama dengan timbulan sampah, Iya Pak, iya kan? betul. Dari timbulan sampah nanti akan terakumulasi. Nah, kalau terakumulasi berarti nanti akan dikemanain gitu kan? Seperti itu. Itu kalau mau jadi konsideran itu penting, terutama untuk di kawasan Iya pemukiman Pak. ya. Pemukiman atau perkotaan, kamu motong di situ, nah itu menjadi ini. Tapi kalau untuk jalan baru, itu belum, gitu. Belum. Tapi kalau misalnya masuk di perkotaan, itu menjadi satu konsideran. Nambah di posisi 42, gitu. Oke, sekarang ini bisa ini nggak? Di copy, coba kita bikin satu sheet baru, seri copy sheet ini. Kita ubah teknikalnya lebih tinggi dibanding yang lain. Misalnya dia 40%, misalnya rata-rata gitu ya. Nah, itu 40,4 di situ. Nah, coba terus finansialnya itu lebih tinggi dibanding ekonomi dan lingkungan. Finansial sama teknis dibikin teknis lebih tinggi ya Pak? Oh iya, itu kan sudah 0,4 Oh, kan. Berarti kan sisa 0,6. iya Pak. 0,6 kan 0,2, 0,2, 0,2. Nah, gitu maksud saya. Gitu. Lingkungan sama ekonomi, lingkungan lebih tinggi. Coba. Enggak jumlahin di bawahnya. Kok 0? Harusnya 1. 8. Kenapa jadi 0? 0,9 sih memang di situ. Belum 1. Satu Pak. Oke. Coba, siapa menang? Masih alternatif Masih 1? satu Pak. Masih 1. Ini jaraknya lebih besar. Nilai antara alternatif ya. Izin Pak, kalau ini belum dikaliin bobot ininya Pak. Makanya. Kalau yang dari sini harus dikaliin dulu untuk jadi nilai akhirnya Pak. Oh. Jadi sambil dilihat ya. Pada saat bobot dari komponen dinaikkan, itu bedanya berapa gitu. Jadi nanti dibuat aja. Dibuatkan kalau misalnya bobotnya sekian, mana yang dapat nilainya berapa. Itu diubah nilainya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya untuk membangun sense of engineering lagi. Dijalanin aja dulu. Nanti kita akan lihat.
Karena pertanyaan dari tim teknis tuh kadang-kadang suka belok gitu ya. Belok-belok. Masih Pak, untuk ini di alternatif satu Pak, paling tinggi Pak. Ya. Coba dibikin yang tadi yang saya bilang, di bawahnya aja. Di bawahnya, Ya. itu, di bawahnya itu alternatif. Bikin kolom tabel baru Pak maksudnya? Ya di bawah aja buat ini. Buat pembuktian aja. Alternatif, 1, 2, 3. Terus di situ komposisi tiap masing-masing komponen, berapa. Terus nilai dari masing-masing alternatif berapa. Oh ingin ini ya Pak, membuktikan kalau diganti-ganti ya Pak? Kalau dia Mungkin sama, itu gimana? Kalau misalnya dikasih perimbangan, gimana? Sehingga nanti kalau misalnya dengan semua variasinya, ya dengan semua variasinya, itu kamu bisa bilang bahwa yang memang alternatif yang itu tuh kuat banget gitu. Oh gitu, siapa? Nah, gitu. Komposisinya dulu. Oh ya, ini komposisi ya. Iya Pak. .25. Nah, terus masing-masing alternatif itu dia dapat berapa? Itu digeser tuh berarti. Geser aja, geser ke kolom D. Nah, gitu. Oke. Ya. Coba. Kita coba 3 aja ya. Untuk saya Iya Pak. engineering aja. Sebenarnya 1 angka ya di situnya. 1 angka aja itu mah. Oh iya Pak. Di copy aja hasilnya berapa. Hasil nilainya. Di copy value. Oh enggak. Hasil akhir. Total nilai. Total nilai. Tapi ini kan belum, ini kan yang sudah ini Pak. Atau yang tadi aja ya Pak ya? Yang tadi, dari yang tadi itu di copy aja. Jadi alternatif 1 dia nilainya berapa, 2 berapa, 3 berapa untuk kondisi tata 0,25 semua. Ini aja dulu Pak diganti berarti Pak. Tadi Pak. Nah, coba lagi. Nah itu diambil, copy value. Ya, dah. Sekarang di bawahnya. Nah, sekarang di bawahnya di C berapa tuh? C56 ya. Di C56. Bawa lagi. Enggak, di sel yang bawah. Nah, oke. Nah, itu 0,4. Berapa tadi? Tadi itu finansial 0,3. Nah, itu berapa?
0,3. Ya, oke. Di value lagi. Nah, satu lagi. Coba sekarang teknisnya di apa? Lingkungannya yang tinggiin. Lingkungannya 0,3, artinya 0,2. Yang apa Pak? Izin Pak. Teknis ya Pak? Teknis tetap, lingkungan tinggi, finansial 0,2. Nah, jadi berapa? Tiga. Oke, dah coba bikin grafiknya biar kelihatan. Teknis, ekonomi finansial di kolom di X, ya kan? Di kolom Y-nya itu angkanya, ya kan? Nanti akan ketemu 3 grafik. Izin Pak, gimana Pak tadi? Pak. Ya, dibikin grafik. Yang X-nya itu adalah teknis ekonomi finansial lingkungan, ya kan? Terus Ya, nanti yang Y-nya itu adalah nilai di alternatif, ya kan? Dengan variasi bobot kan? Nah, terhadap variasi bobot gitu. Bikin grafik garis aja. Sehingga kamu bisa lihat dan bisa menginformasikan kepada user. Salah tuh. Oke, lain aja. Nah, gitu. Oke, masukkan tuh angkanya tuh. 1, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Masukin. Ya, nah, gitu. Blok tuh. Ya. Oke, 1. Relatif. Pilihan 1 ya, atau kondisi 1 boleh. Sumbu Y-nya, sumbu X. Mungkin. X-nya tinggal di blok aja. Oh iya. Enggak, jangan pakai range. Jangan pakai range. Jadi per apa namanya? Per data. Masing-masing data. Coba klik kanan. Klik kanan. Nah, Dia rentang data berarti ya, Pak? Jangan rentang data. Sesuaikan mungkin ya. Coba sesuaikan di atas kanan. Itu kan bukan siap kan. Izin di Excel offline aja, Pak. Agak bingung. Sama. Bingung juga kalau di sini.
Ini Pak, untuk grafik. Silakan. Jadi memang kalau dilihat dari masing-masing 3 kondisi ini Pak, memang Layarnya semuanya belum berubah nih. belum berubah ya, sorry Pak. Nah ini Pak. Nah, Nah, apa yang mau diceritakan dari situ? dari sini kita bisa lihat kalau memang dari masing-masing kondisi, di mana kondisi 1, 2, 3 itu kan pembuatannya berbeda-beda. Ada yang rata, kemudian ada yang finansial dan lingkungannya lebih gitu Pak. Nah, Nah kondisi kemudian, 1 itu rata ya, rata. ya Kondisi betul Pak. 2 itu teknis finansial. Kalau kondisi 3 teknis lingkungan, ya kan? Ya. Berarti hijau jangan merah ya. Tapi begitu Ya Pak. teknis lingkungan itu beda nih polanya nih. Iya Pak. Walau trennya memang sama, ya kan? Tapi mulai ada perbedaan pola nih. Ya nggak? Ya betul Pak. Jadi Nah, untuk yang kondisi 2 itu terasa 2 yang paling bawah kan. Nah itu kalau ditanya sama tim teknis gitu. Iya Pak. Ini kan tidak akan ditayangkan sama kalian ke tim teknis. Ya. Ini mah hanya ada di tim perencana aja gitu. Artinya semua perilaku yang dimungkinkan terjadi, ya kan? Kalau sudah dapat software seperti ini, itu akan nyaman. Argumennya menjadi lebih nyata gitu. Oh iya Pak. Kalau misalnya lingkungan kan begini, dia harus dikasih bobot yang lebih gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Karena kalau misalnya ternyata ya Anda dibawa ke posisi bahwa teknis dengan lingkungan itu sama misalnya. Coba kalau teknis dengan lingkungan sama. Tambahin lagi satu lagi. Nah, coba. Masuk ke itu dulu. Nah, misalnya ya. 0,35, terus baru dibagi. Nah, gitu. Apa yang terjadi? (0,15 ya atasnya? Tidak Pak, masih sama Pak. Enggak, itu ekonomi finansialnya bukan 0,1, 0,2. 0,15. Oh iya. Nah, situnya juga diubah. Nah, gitu. (0,15 juga. Udah diganti di atas 0,15? Sudah Pak. Oh ya, oke. Nah, yuk coba. Iya, Pak. Berapa jadi? Ini Pak, 0,14. Ya udah pindahin ke Excel. Excel offline. Kan grafik. Nah, seperti sini kita bisa belajar gitu ya dengan semua kemungkinan gitu ya. Argumen teknisnya bagaimana gitu ya. Tinggal nambahin aja. Tambahan range saja. Add yang ini ya Pak. Di add. Nah gitu. Teknis itu sama. Terus
Ya, tinggal nambahin aja. Nah, gitu. Ya kan? Itu warna apa ini? Birunya 2. Oh, naik ya. Tuh, lihat. Beda ya. Yang kondisi 4 berbeda tuh, lihat. Kondisi 4 itu yang Ya, Yang hampir bawah berimbang. balance sih, Pak. Hampir berimbang kan, 1 dengan 3. 1 dengan 3. Ya kan? 0,14, 0,135. Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu. Ya ini, argumen teknis ini yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Cuman ini kalau saya, ini tidak diekspos ke tim. Ini mah buat saya aja gitu. Buat kita tim gitu ya. Iya, Kita Pak. exercise sehingga punya satu kesamaan. Maksudnya gini, katakanlah saya punya 7 kondisi gitu ya. 7 kondisi. Nah, terus kemudian dinilai dari beberapa aspek. Ya kan, katakanlah 7 kondisi dinilai dari 5 aspek. 5 aspek itu yang menilai itu adalah 5 orang yang berbeda, ya kan? Iya, Nah, Pak. siapa pemenangnya? Gitu. Pemenang yang paling yang sejatinya tuh yang mana sih? Gitu. Ya kan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya itu adalah sebuah proses yang berturutan, kalau misalnya sebuah nama dari 7 orang tersebut itu selalu muncul di tiap penilai, ya kan? Maka Iya, dialah pemenangnya. Bukan yang skornya tertinggi loh. Paham nggak maksud saya? Saya ulang ya. Iya, Pak. Ada 7 orang. Ada 5 kriteria. Ya kan? Nah, 5 kriteria ini merupakan satu proses berturutan. Mulai dari pembebanan, mulai dari trase, mulai dari geometrik, terus kemudian bangunan perkerasan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan. Nah, bisa jadi orang pertama itu dia bagus di awal, tapi di perkerasan sama bangunan pelengkap jalan dia jelek. Ya. Bisa jadi ada orang yang sebaliknya kan, Betul. dia jelek di awal tapi bagus di Iya. akhir. Nah, ada yang dia jelek di awal, bagus di tengah, jelek lagi di akhir, gitu ya. Nah, artinya orang yang pemenang sejatinya itu adalah dari 7 orang tersebut, itu adalah orang yang selalu muncul di penilaian itu dan dia cukup tinggi, Iya, ya betul. kan? Nah, itulah pemenang sejatinya sebenarnya. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau di penilai itu bilang bahwa si C ini misalnya gitu ya, itu dia selalu ada di dalam penilaian dan nilainya tinggi, itu sebenarnya. Iya, Pak. Jadi bukan memilih yang, wah ini bagus nih, tertinggi, wah, tertinggi. Nggak cuma tertinggi aja gitu. Jangan-jangan dia tertinggi di awal, lemas di belakang gitu ya. Atau telat panas gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang bagus tuh dia konsisten muncul terus gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau dengan gini kan, sense of engineering-nya muncul. Gitu. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Memunculkan sense of engineering itu ya nggak gampang, butuh butuh proses, butuh pancingan gitu ya. Sip. Oke, jadi pemenang sejatinya siapa? 1, Pak. 1 gitu. Artinya dengan apapun gitu ya, mau sampai lingkungan dipaksa gitu ya, tetap 1 gitu. Gitu. Ya kan? Iya, Pak. Jangan kalau misalnya ekonomi finansial sama lingkungan dinaikin, teknisnya dikurangin, masih menang juga dia. Nggak tahu juga. Gitu ya. Nah, itu silakan exercise sendiri. Gitu. Oke, baik. Nah, ini grafik ini jangan dimasukin ke sana ya. Ingat ya, jangan dimasukin ke Paparan. ke paparan, jangan keluar. Gitu. Hanya di-keep di internal aja. Oke, kita balik lagi ke yang tadi.
Berarti trase sudah, pemilihan sudah. Oh iya, lupa. Kadang-kadang mereka jahil juga. Coba lihat di aspek teknis ya. Nah, teknis nih. Alam, geometri dengan pembiayaan. Ya kan? Ini biaya itu misalnya biaya konstruksi ya. Ya Pak, betul. Nah, mending ditulis biaya konstruksi aja, lebih aman. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang mereka juga minta bobot yang berbeda gitu. Biasanya gitu ya. Nah, Iya. itu juga harus di-exercise lagi. Gitu. Caranya sama seperti tadi. Iya. Jadi dikunci dulu yang posisi teknisnya misalnya dia yang tertinggi, baru nanti main-main di posisi subnya. Ya, Gitu mungkin ya. yang kayak tadi itu disimpan dulu aja. Ya mungkin ya Pak ketika rapat kayak gitu. Kalau misalkan mereka Enggak, bukan disimpan. Itu hanya menjadi permainan logika supaya masing-masing anggota tim perencana itu punya satu visi yang sama gitu. gitu ya Pak. Someday kalian akan jadi tim leader, ya kan? Nah, pada saat dia tim leader itu coba arahkan ini, gitu supaya permainan pikirnya itu sama gitu, sehingga pada saat nanti perform di seminar apa namanya, perform di laporan antara gitu ya, atau laporan draft final, ya kan? Laporan draft final itu udah satu gaya tuh ngomongnya, gitu. Orang lingkungan dia tidak akan nge-push dirinya ini karena dia udah tahu gue posisinya ada di 0,2 nih, gitu. Dia mengamankan titik 0,2-nya. Sebaliknya orang teknis, gue posisinya ada di 0,5. Nah, dia akan dominan gitu. Nah, seperti itu. Tapi Pak kalau misalkan ketika mungkin dari tim teknisnya ya ngotot pengen dicoba-coba untuk bobotnya Pak, kita boleh mengeluarkan yang tadi Pak untuk pembagian bobotnya. Boleh. Artinya balik lagi yang tadi. Kalau Anda punya 15 konsideran, tapi hanya ditampilkan 12, jadi pertanyaan, jadi ketidakpercayaan. Kalau sebaliknya yang ini, begitu itu, oh baik kalau gitu kami tampilkan Pak, izin menampilkan untuk ini, dang gitu. Oh ternyata tim ini udah memikirkan gitu. Nah itu udah jadi satu kepercayaan lagi kan. Wah tahun depan ambil konsultan ini lagi aja gitu. Ya nggak, dia udah tahu apa maunya gitu. Dia udah tahu bagus cara kerjanya, logik, dan tahu maunya kita apa Ya, gitu. Pak. Sebenarnya tahu maunya kita tuh kalimatnya biasanya mereka bilang Anda dapat menerjemahkan KAK dengan baik. Nah gitu. Seperti itu biasanya gitu. Sebenarnya itu maunya kita tuh itu gitu. Ya, jadi ke sana itu cara nyari proyek sebenarnya. Kalau yang saya ajarin yang sekarang nih. Cara nyari proyek itu kan dari kepercayaan. Nah, cara jaga kepercayaan gimana ya kerja yang benar gitu. Nah, oke. Baik ya. Jadi itu satu celengan tuh. Nah, sekarang udah beres ya. Sekarang masuk ke plotting. Oh, udah lebih cepet nih. Plotting. Pola operasi. Ya kan? Jadi sekarang hanya tinggal trase 1 saja. Nah, di trase 1 itu coba kita lihat ada berapa simpang sebidang di situ. Simpang Lihat di tabel dong, tabel analisis. Yang tadi. Nah, ini nih, simpang sebidangnya ada berapa? Bentar, Pak. Kan yang dilihat jumlah simpang. Habis itu baru ke perbedaan elevasi. Iya kan? Gitu. Simpangnya terlalu banyak, berarti kan dia tidak bisa mempertahankan kecepatan. Ini Pak. Padahal dia adalah nah 23. Paling banyak malah. Ya. Ya kan? Paling banyak 23 tuh. Nah, kalau 23 berarti ada di STA berapa aja kan gitu ya? Ada di STA berapa aja, terus simpang lengan berapa, pengaturannya mau bagaimana, ya kan? Terus ada berapa lengkungnya mana nih?
Maksudnya horizontal 4 tuh 4 lengkung gitu. Gimana? Iya Pak, ada 4 tikungan Kan gitu. itu satu alternatif jumlah tikungannya Ya. 4 tikungan. 4 tikungan. Terus alternatif vertikal tuh naon 34. Ini tadi yang ini Pak, menabrak garis kontur Pak. 34 Ya. garis gitu. Kela bingung. Gimana? Satu, itu kan penilaiannya. Samping sebidang itu 3 itu jumlah simpangnya. Kalau alinemen horizontal itu jumlah Ya. PI-nya. Ya, Pak. Kalau vertikal itu adalah perbedaan elevasi. Ya, Pak. Perbedaan Oke. garis kontur, Pak. Jumlah garis kontur. Garis kontur. Nah, oke. Nah, sekarang kalau perbedaan garis kontur itu nanti larinya kan jumlah cut and fill. Betul, Pak. Iya Pak. Nah, kalau horizontal berarti apa? Hanya ada 4 tikungan sepanjang 30 ya, kilo. 30 kilo betul Pak. 30 kilo. Ya. Tetapi dia memotong 23 simpang. Jalan existing ya betul Pak. Jalan existing di jaringan existing gitu. Nah, gimana saja itu tuh. Nah, kan Ya, gitu Pak. ya. Jadi sekarang udah masuk ke gambar. Iya. Sok, silakan. Ada di sini, Pak. Udah nggak di sini lagi dong. Harusnya masuknya ke CAD. Oh. Iya, udah di CAD tuh harusnya. Iya, Pak. Izin Pak, mungkin itu belum, Pak. Atau belum Kita dibuat. kemarin sampai di sini, Pak. Nah, itu berarti sekarang harus Ya, membuat. Karena kita plot operasi sekarang masuknya. Kalau izin Pak, kalau di pola operasi apa aja Pak yang dikerjakan biasanya Pak? Kerjakan. Satu. Tadi kan gimana? 30 kilo ada 4 tikungan PI. 4 PI. 4 PI dengan 4 tikungan. Sekarang pertanyaannya, apa jenis tikungannya? Nah, kan gitu. Iya Pak. Kalau dilihat, yang tadi gambar tadi coba di crop pindahin sini. Gambar yang tadi. Nah, hilangkan aja yang 2, 3 itu bisa nggak? Kalau nggak apa-apa pakai itu aja. Nah, ya oke. Nah. Lalu. Nah, berarti kan kalau saya lihat ini ya. 1, 2, 3, 4. Bener nggak sih? Iya Pak, ya? Betul Pak. Betul kan? Nah, itu 4. Berarti yang ini pasti FC. Ini masih FC. Yang ini SCS mungkin Pak ya? Nah, itu. Ini mungkin SCS. Ini SCS. Iya kan? Nah, atau FC ya, masih FC. Saya nggak tahu. Ini lihat aja. Nah, yang jelas ini nanti akan dikuasai oleh warnanya apa? Dikuasai oleh berapa? 5, 6 kelompok. 6 kelompok Pak. 6 kelompok kan? Berarti kan yang akan dibagi nih. Ya kan? Iya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kelompok 6 dia mendesain dulu. Dia tidak mendesain simpang doping. Ya kan? Kelompok 6 itu dia akan mendesain hanya sebatas sampai sini. Connecting ke simpang aja ya Pak ya? Ini punya D4 rektanguler, ya kan? Ya. Nah, kamu yang ke sana, itu 1. Nah, sekarang berarti kelompok 1 dia merancang tangan. Ya kan? Panjang lurus ya. Ya kan? Dia lurus aja. Di kelompok 2 dia merancang tangan dengan FC. Ya kan? Berarti ini menjawab apa jenis tikungannya kan? Berarti di sini FC sama SCS.
Kemungkinannya 4, kemungkinannya 0, kemungkinannya 4, kemungkinannya 2. Salah. Kemungkinannya 6, 0, sama 4, 2. Iya kan? Iya, Pak. Kalau dilihat dari jenis tikungan. Sekarang, yang kedua, itu dari jenis simpang. Ya kan? Simpang itu mana yang lengan 3, mana yang lengan 4, mana yang lengan 5, mana yang bundaran. Ya kan? Itu jenis simpang. Simpang 3 lengan, 4 lengan, 5 lengan, bundaran. Itu. Sama jalinan. Jenis simpang. Yang ketiga, kemungkinan jalinan. Ya kan? Di sini. Jalanan jalan tuh, kebayang nggak jalanan jalan? Masih inget nggak? Ini ada Izin, Pak. jalan. Ini Kecil, ada Pak, simpang. suaranya, Pak. Hah? Kecil. Iya, mengecil, Pak. Mengecil. Nah, ini begini. Tuh. Tapi jarak ini, itu katakanlah 25 meter. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau 25 meter, berarti kemungkinannya dia akan bagaimana? Dari sini ke sini. Gitu. Ya kan? Iya, Pak. Dari sini, sana. Sedangkan ini ada yang lurus gitu. Jadi kemungkinan dia nah begini. Nah, ini dia menjalin di sini. Itu Iya, Pak. kemungkinan jalinan. Ya kan? Ini kalau jalinan Iya. satu arah nih. Tapi kalau dua arah jadi bisa jadi begini. Ya kan? Nah, berarti di sini kan kemungkinan kecelakaan. Iya, Pak. Ya kan? Nah, berarti kalau jalinan 4 prediksi black spot. Gitu. Ya kan, nomor 3 jalinan, nomor 4 prediksi black spot. Nah, gitu. Nah, prediksi, bukan belum analisis. Masih prediksi. Itu sudah kalian prediksi sejak awal gitu. Iya, Pak. Itu yang penting. Nah, kalau misalnya udah bisa diprediksi sejak awal, itu nanti akan gampang pada saat melakukan auditnya. Gitu. Nah sekarang yang simpang 3 lengan, ya kan? 3 lengan, 4 lengan ini. Nah, ini operasinya mau simpang tidak bersinyal atau simpang bersinyal. Ya kan? Sama dengan 4 lengan dan bundaran. Harusnya kamu di ini 3 lengan, 4 lengan, bundaran gitu harusnya sini, baru jalinannya dipindahin ke bawah. Gitu. Di insert. Ini jalinannya pindahin ke bawah. 3 lengan, 4 lengan, bundaran. Gitu. Bersinyal tidak bersinyal. Bentar ya. Ya, Pak.
Sip. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Misalnya nih, saya punya segmen jalan lurus. Terus kemudian ada simpang 3. Terus segmen jalan lurus lagi ketemu simpang 4. Ya kan? Lurus, terus kemudian dia ketemu tikungan, misalnya gitu ya. Nah, tikungan. Terus kemudian di sini ternyata ada simpang. Jadi simpang lagi. Gitu. Nah, katakanlah jarak ini ke sini itu 40. Ya kan? Dari sini ke sini berapa maunya? Sekitar 200, misalnya gitu, 200 meter. Ya kan? Terus kemudian dari sini ke Ya, Pak. sini 60 meter, misalnya. Ini misalnya aja. Nah, tetapi kalau saya tarik gitu ya, nah gitu. Nah, begitu. Ini deket nih, ya kan? Ini deket sekali. Antara simpang, halo, tes tes. Antara simpang Masuk, Pak. dengan titik ini. Agak delay garisnya, Pak. Dari circle ke tangan, ya kan? Oh, oke. Nah, dari circle ke tangan ke A simpang. Ini relatif dekat. Cuma 30 meter. Kira-kira operasinya gimana ya? Untuk arah dari A ke B. Sebaliknya, bagaimana operasinya dari arah B ke A? Untuk melewati daerah itu, gitu. Untuk melewati daerah ini. Apa yang mau diinformasikan ke apa namanya? Yang mau diinformasikan ke pengguna, gitu. Udah, kebayang pola operasi. Bayang, Pak. Hasilnya apa? Mungkin Rambu, rambu, Pak. marka, Ya. ya kan? Nah, begitu. Ini yang udah pasti gitu. Kalau rambu apa? Kalau marka apa? Kalau rambu berapa? Ya kan? Terus Iya, Pak. kalau dua-duanya pasangnya di mana? Ya kan? Iya, Pak. Kalau mau ke ini nanti harganya berapa? Nah, itu gitu. Yang disebut dengan pola operasi itu seperti itu. Sudah tergambar belum? Sudah, Pak. Yang dimaksud dengan pola operasi. Jadi harus digambar dulu semuanya. Kalian gambar di cap dulu semua. Ya kan? Jadi ATF 2 dan 3 udah lupakan. Oke. Nah, sekarang dari situ dilihat betul. Apa digedein aja. Nah, gitu. Nah, setelah itu apa namanya? Diperiksa betul. Di situ dengan speednya harus berapa, ya kan? Supaya dia bisa melewati semua rintangan. Ini kan sebenarnya rintangan-rintangan ya, betul nggak? Betul, Pak. Di jalan-jalan ini semua ini rintangan, ini rintangan, ini rintangan, ini rintangan, ini rintangan. Nah, begitu ada rintangan yang dekat begini, apa yang harus kamu informasikan sehingga semuanya selamat, gitu, ya kan? Itu baru bicara kendaraan dengan kendaraan, ya kan? Sekarang kalau kita bicara di sini pemukiman, ya kan? Sini pemukiman, di sini pemukiman, di sini komersil, di sini kebun, kebun, komersil, pemukiman, pemukiman, pemukiman. Kira-kira beda nggak pergerakannya? Beda, Pak. Pergerakannya beda nggak? Ini ke sana, ini ke situ. Nah, yang ini kebun dengan komersil. Ya, beda, Pak. Nggak ada yang di jalan di sisi kebun kan? Yang ada cuman di sepanjang ini. Berarti pertanyaannya, trotoar? Oh, iya. Nah, gitu kan? Iya, Pak. Drainase, ya kan? Terus fasilitas penyeberangan PO. dan seterusnya. Berarti nanti kalau pola operasinya udah dapet, nanti akan keluar tabel kebutuhan Bangkapja dengan perlengkapan jalan. Ini gitu. Gitu. Oke.
Bisa dipahami? Bisa Pak. Berarti ada Bisa, dua Pak. yang dilihat ya Pak. Pertama mungkin karakter trasenya, kemudian tata guna lahan mungkin ya Pak. Cek. Masuk. Lagi ada kendala sinyal. Iya, disconnect, bro. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Pusing, Lama? Bikin pusing. Aman aja, Mal. Mungkin berarti itu ya buat pola operasi alurnya. Lihat dulu geometri mungkin. Iya. Jalan Dulu kemudian black spotnya yang tadi, tahapan Ya pengerjaannya. ini kayaknya ngedata dulu yang part ini nih. Baru kan Iya betul. sekarang ngedesain geometrik segala macamnya. Baru ke lengkapan sama bangkapnya ya. Hasilnya mungkin itu ya. Jadinya Iya, ke bangkapja itu. Outputnya. Kebutuhan bangkapjanya. Kalau Bang Iqmal mah. Bang Aldi sih harusnya. Beta terlempar katanya. Oke, sorry tadi nggak tahu kok tahu-tahu kelempar ya. Ya Pak. Nah, oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah satu, plotting trase. Yang kedua adalah plotting geometrik. Draft geometrik ya. Jadi lengkungnya coba dihitung dulu, dimasukkan. Habis itu baru plotting jaringan jalan, ketemu simpang, ya kan? Coba ditulis dulu. Takut lupa. Mana nih? Tadi ini. Noted saya nggak? Yang mana nih? Iya Pak. Nggak, yang noted saya kok hilang ya? Oh ya udah, nggak apa. Oke, jadi tahap satu plotting trase jalan, ya kan? Yang kedua mulai gambarkan geometrik, tapi masih rough ya, masih kasar. Mulai gambarkan geometrik tapi masih kasar. Terus kemudian
plot jaringan jalan. Nanti akan ketemu simpang. Plot jaringan jalan ketemu simpang. Plot jaringan jalan, nanti akan ketemu simpang. Terus kemudian gambarkan lagi, ya kan, geometrik simpangnya sesuai dengan ketentuan yang ada di RSPM, ya kan. Kalau simpang 3 itu harus bagaimana, segitiga pandangnya harus bagaimana, dan seterusnya, ya kan? Ya, Pak. Ya, kalau simpang 3 ya, itu berarti dia harus bisa punya side triangle yang bagus, ya kan? Terus pastikan obstacle di situ tidak ada, ya kan? Sehingga bisa melihat dan dilihat untuk horizontal dan vertikalnya, ya kan? Untuk vertikal, ingat jarak pandang henti dengan jarak PF, ya kan? Sama dengan jarak rem. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, ya kan? Tuh, gambarkan geometrik. Nah, masih ngelek ya? Sudah, Pak, sudah jalan. Triknya jadi, ya kan? Terus kamu cek lagi semua nih, dicek semua, udah ada belum? Kemudian di offset, ya kan? Yang di offset itu apa? Ruang, ya kan? Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ya itu di offset. Mau sama ruang pengawasan boleh, silahkan, ya kan? Nah, habis ruang udah jadi, baru mulai lihat kriteria. Jadi kamu balik lagi ke kriteria desain. Jalan ini dibuat dalam arteri sekunder kan? Nah, kalau arteri sekunder berarti speednya kan 40 Ya, sampai Pak. 60 ya. 40 sampai 60. Nah, 40 sampai 60. Berarti kalau misalnya ketemu simpang, berarti dia akan penurunan kecepatan. Kemudian dia naikkan lagi sampai masuk di range 40-60. Begitu mau ketemu simpang lagi, berarti speednya harus diturunkan lagi. Nah, berarti masing-masing segmen antara simpang satu dengan simpang berikutnya, itu pengaturannya bagaimana. Mau masuk simpang satu, berarti ada penunjuk bahwa di depan ada simpang. Katakanlah simpang 3. Ya kan? Terus jalan, speednya berapa? Ya kan? Terus nanti ketemu simpang lagi, misalnya jarak 200 meter ada simpang 3 lagi. Dikasih informasi. Begitu orang membaca informasi tersebut, maka dia akan otomatis menurunkan kecepatan. Ya kan? Itu kalau di lajur mayornya. Sekarang di lajur minornya. Di lajur minor, itu berarti gimana? Yang harus difasilitasi kata peraturan kata undang-undang lalu lintas angkutan jalan, kendaraan yang datang di arah dari jalur mayor. Berarti yang minor itu harus dikasih yield atau dikasih stop kalau simpangnya tidak bersinyal. Tapi kalau bersinyal, kasih sinyal. Ya kan? Nah, sekarang kapan dikasih sinyal? Kalau misalnya dia arteri sekunder ketemu kolektor primer. Ya kan? Arteri sekunder ketemu kolektor primer itu sinyal itu. Gitu. Seharusnya. Tapi kalau misalnya di situ jumlah angkutannya belum pergerakannya belum besar, ya nggak apa-apa, pasti simpang tidak bersinyal. Tapi yang masuk dari arah minor harus stop. Oke, Pak. Gitu. Siap. Terus, wah Pak udah aja semua harus stop aja dulu semua daripada yield nanti pelan-pelan nongol kesikat nanti udah aja harus stop bener-bener boleh. Nah itu namanya pola operasi. Ya kan? Itu. Jadi kalau misalnya mau ditetapkan bahwa nanti dalam matriksnya itu pakai apa namanya? Pakai simpang tidak bersinyal, maka harus ditetapkan gitu. Hak berjalannya gimana dan segala macam. Gitu. Ya. Nah, jangan lupa nanti dia ketemu simpangnya ketemu berapa, ketemu apa dengan apa gitu. Itu juga harus dipikirin tuh. Ya kan? Iya, Pak. Simpang apa dengan apa. Misalnya begini, ini ketemu ini,
ketemu gini. Berarti 322 ketemu 322 ketemu 422. Nah, gitu kan? Nah, sekarang jaraknya berapa nih? Antara ini jaraknya berapa? Ya kan? Katakanlah misalnya 100 meter. Yang ini 120 meter. Nah, bagaimana pengaturannya? Berarti rambu apa aja yang harus dipasang? Di sini sudah pasti rambu peringatan simpang. Ini rambu peringatan simpang. Ini rambu peringatan simpang. Ini dari sini berarti rambu peringatan simpang. Di sini rambu peringatan simpang. Di sini rambu peringatan simpang. Ya kan? Nah, rambu ini berarti rambu 422. Berarti begini. Ya, Pak. Gitu kan? Rambu yang ini berarti rambu 322 tapi bentuknya ini. Kalau yang di sini bentuknya gimana? Yang mana, Pak? Yang ini. Begitu, ya Ya, kan? Pak. Nah, sekarang ini kodenya berapa nih? Lihat peraturan rambu. Jadi tidak boleh menggambarkan seperti ini yang ditulis pada saat plotting, Oh, ya kan? Pada saat Ya, Pak. plotting. Nah, sekarang ini kan sama kalian diperbesar di offset nih. Nah, jadinya gitu kan? Nah, kira-kira beginilah. Nah, itu jadinya. Ya kan? Berarti kamu harus kasih apa? Marka kan? marka. Berarti di sini marka henti. Yang ini marka henti karena ini mayor, yang lainnya minor. Ini juga marka henti, ini marka henti. Ya kan? Berarti kalau marka henti di sini rambunya apa? Rambunya apa? Ini rambunya apa? Gitu kan? Rambunya apa? Gitu. Nah, nanti diplot berapa jarak minimum dan lain sebagainya. Berarti ini bisa kamu zoom kan? Di zoom jadi gede gitu kan. Nah, ini berapa? Nanti ini ketahuan. Ini kan begitu. Nah, kalau gini, berarti ini kan asimpang nih. Nah, jarak dari asimpang sampai ini berapa? Terus ini sampai sini berapa? Ini nanti begitu kan? Dan seterusnya. Akhirnya ketemu nanti desain simpang. Ya kan? Sebenarnya ini sudah masuk bagian pasep nih. Ya, Pak. Sebenarnya. Cuman saya khawatir Pak Asep tidak sampai serinci ini gitu nantinya. Jadi mending sekarang aja kamu iniin gitu. Iya, Pak. Kerjain Iya, Pak. gitu. Ya, gitu. Nah, sehingga nanti ketemu apa? Berapa jumlah rambu yang dipasang? Berapa jumlah rambu peringatan? Berapa jumlah rambu larangan? Berapa jumlah rambu penunjuk? Ya kan? Dan segala macam. Misalnya dari sini nih, dari sini ada simpang ke sana gitu misalnya. Nah, ini lokasi wisata. Iya kan? Nah, berarti gimana kalau lokasi wisata? Ya kan? Berarti warnanya hijau gitu kan ke sana gitu. Atau coklat misalnya batas antar administratif, kota administratif juga harus ada. Gitu. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Jadi pada saat operasi itu nanti akan ketemu plotting bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Loh Pak, yang tadi kan baru perlengkapan, bangunan pelengkapnya mana? Nah sekarang coba, di sini kan pasti ada trotoar. Apakah bentuknya begini? Atau trotoarnya hanya sebatas begini? Nah penyediaannya gitu. Nah kalau trotoar adanya di mana? Di daerah komersil. Kalau di pemukiman perlu nggak? Ya kalau misalnya dia statusnya arteri sekunder, ya perlu trotoar. Berarti ini salah, harusnya dia terus trotoarnya. Ya kan? Gitu. Habis trotoar berarti apa? Ada drainase. Oke, drainase. Ya kan? Nah, begitu. Ya kan drainasenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan aja. Kalau perlu gorong-gorong nanti masuk ke sini, geser gitu apa ya? Nembus di bawah. Ya kan? Nah, gitu. Misalnya alirannya ke sana dipindahkan. Berarti kamu harus ngelihat badan air kan? Dibuangnya kemana nih? Gitu. Iya. Alirannya akan disimpan kemana? Yes. Gitu.
Nah, seperti itu. Ya, itu yang bangunan pelengkap jalan. Gitu. Atau misalnya tikungan. Ya kan, kalau dilihat nih, tikungan yang warna biru ini nih, ya, misalnya biru nih, ini gak kencang kemungkinan untuk dia terlempar ada. Berarti di sini harusnya ada guardrail. Ya udah pasang guardrail gitu. Gitu kan? Ya Pak. Gitu. Jadi kalau memang di sini harus pasang guardrail ya harus pasang guardrail. Ya kan? Gitu. Ya silahkan aja. Yang diperlukan untuk konteks jalan berkeselamatan dan memiliki kelancaran itu dihitung. Nah, sekarang berarti sudah masuk ke kelompok berarti ya. Iya Pak. Jadi dibagi per berapa kilo? 5 kilo, 6 kilo 5. Per 5 Pak, 5 kilo. per kelompok. 5 kilo. Nah, ya udah, desain 5 kilo itu aja. Gitu. Kalau perlu ada median fisik, boleh. Silahkan aja apapun yang diperlukan. Berarti kalau misalnya ada median fisik, berarti harus bikin bukaan. Di mana penentuan bukaan. Nah, itu semua nanti masuk ke calculation sheet. Ini semua masuk calculation sheet nih. Iya kan? Semua masuk calculation sheet. Oke. Gitu. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Wah, ini ngebut nih, DPJJ RPL. Sementara cukup Pak dari saya Pak. Cukup ya. Dari teman yang lain bisa diikutin? Berarti Bisa, sekarang Pak. sudah masuk, jadi plotting itu dilakukan per kelompok. Tapi berkoordinasi dengan kelompok yang lain. Iya. Ya kan? Gitu. Pengaturan batas kecepatan itu harus ada di jarak berapa. Terus pengaturan tidak boleh parkir sepanjang, misalnya gitu kan ya. Nah itu gitu. Misalnya ada daerah komersil nih, berarti boleh parkir nggak? Oh, kalau nggak boleh Pak, kalau nggak boleh berarti harus ada lokasi parkir off street, ya kan? Artinya di mana boleh parking on street, di mana tidak boleh parking on street, harus off street. Kalau off street berarti harus ada disediakan lapang parkirnya, ya kan? Pernah ke Jimbaran nggak? Belum, Pernah Pak. Pak. Belum. Nah kalau ke Jimbaran kan dari bandara tuh, bandara ke Jimbaran kan deket, ya kan? Karena dari bandara bisa lihat Jimbaran, dari Jimbaran bisa lihat ini sambil makan ikan. Nah itu dia menyediakan satu lahan, ya kan, untuk parkir. Karena kalau kamu turun di dekat pasar ikan, wah, ini banget gitu. Jadi lebih enak datang parkir di tempat itu, terus kemudian jalan ke pasar ikan, beli di situ, baru nanti dibakarin, dimasakin. Itu kan antara 15 sampai 20 ribu per kilo, ya kan? Nah itu lebih murah. Kalau kamu beli ikannya di tempat itu ya mahal, ya kan? Jadi mending beli di pasar ikan, Makan sendiri. minta dimasakin di situ. Enggak, di sana banyak rumah makan yang jasa bakar ya. Jasa bakar dan segala macam itu 15 sampai 20 ribu per kilogram. Mau ikan, mau kerang, mau udang, mau kepiting, pokoknya 15 ribu sampai 20 ribu per kilo. Gitu. Itu jauh lebih murah. Cuman ini nggak ngomongin makanannya ya, ini ngomongin off-street parkingnya gitu. Gitu. Seperti itu. Visi nanti ke Jimbaran gitu kan. Jadi udah tahu apa yang harus dikerjain gitu. Ya, Pak. Gitu. Ya kan. Nah, itulah. Di Kurama bagus, jadi mikir tadi. Ya kan. Ya, yang cari-cari lah yang enak sambalnya. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan terkait dengan plotting, operasi dan plotting. Kalau soal Udah terkait kebayang? parkir tadi Pak, akan mengganggu pola operasi nggak Pak jadinya? Loh, kalau misalnya kamu tetapkan di situ on street parking, pasti mengganggu operasi. Yang kena kapasitas. Oh, ya Pak. Iya kan? Pada saat kamu bikin parkir on street, berarti hambatan samping
naik. Pada saat hambatan samping naik, speed turun. Pada saat speed turun, arus turun. Ya kan? Iya, Pak. Berarti kalau pada saat arus turun, speed turun, macet tuh. Berarti, Iya, Pak. ya kan? Nah, sekarang di depan ada banyak simpang. Berarti waktu tempuh dari asal sampai tujuan, dari kilometer 0 sampai kilometer 5, atau kilometer 10 sampai kilometer 15, itu jadi naik waktunya, waktu tempuhnya. Padahal ini arteri sekunder. Iya, Pak. Nah, berarti kuncinya apa? Dalam menetapkan pola operasi, itu berarti kamu harus tetapkan berapa kecepatan kendaraan itu ada di 40 di lajur dalam misalnya. Iya kan? 40 di lajur dalam. Nah, berarti kalau gitu harus 4/2. Tapi kan belum ini Pak, kita masih pakai 2/2. Ya, decision-nya ada di Anda berarti. Iya kan? Berarti masih diperkenankan dia turun di bawah 40, tapi kemudian setelah dia melewati rintangan tadi, dia bisa naik lagi. Antara 40 sampai 60 lagi gitu. Nah, seperti itu. Ya kan? Masih ingat nggak? Kalau volume itu hubungannya kuantitas. Kalau kecepatan itu hubungannya dengan kualitas. Kalau kualitasnya bagus, berarti kecepatannya relatif masuk di kecepatan aman. Masih ingat ya, ada design speed, ada spot speed, journey speed, ya kan, travel speed. Nah, itu. Jadi pada saat journey itu dia masih bisa diterima gitu waktu untuk menempuh 5 km. Berarti logikanya gini, kalau 5 km per jam, 5 km dengan kecepatan 40 km per jam, berarti butuh berapa menit menyelesaikan 5 kilo tersebut. Gitu. Ngerti ya? Siapa? Jadi nanti kalau misalnya Anda bikin TA, salah satu pertanyaan penguji ya, itu adalah jika saya berjalan dari awal proyek sampai akhir proyek, menempuh jarak sekian kilo, berapa waktu tempuhnya? Ya kan? Oh sekian. Di mana dia mengalami perlambatan, di mana dia dapat memberikan percepatan, bagaimana dia bisa memacu kendaraannya di dalam batas aman. Masih ingat nggak? 15 persentil, 85 persentil. Masih ingat nggak? Udah ini Pak. Iya, Pak. Kalau 15 persentil itu adalah kecepatan minimum kendaraan harus melaksanakan di situ. Jadi kalau misalnya minimumnya dia 20 km per jam, ya dia harus 20. Lebih lambat dari itu, maka dia akan memberikan gangguan pada arus lalu lintas. Kalau misalnya dia di atas 85 persentil, itu berarti dia akan cenderung memberikan kecelakaan, menjadi penyebab kecelakaan. Ya kan? Gitu. Makanya antara 85 persentil dengan 95 persentil, ya kan? Itu kan kalau 95 persentil kan dia design speed ya. Design speed itu adalah kecepatan aman yang dapat dilakukan oleh pengemudi, ya kan, di segmen tersebut atau rute tersebut. Nah, itu ditetapkan sama Anda. Ya sebenarnya jawabannya jelas, kan udah 40 sampai 60. Berarti kecepatan amannya itu ada di, jadi 85 persentilnya itu ada di 60. Ya. Gitu. Tapi dia bisa memacu sampai katakanlah 70 misalnya gitu ya. 70 km per jam. Lewat dari itu kalau kecelakaan Anda kena pasal. Gitu. Karena kan overspeed. Iya, Pak. Iya kan? Itu. Polisi akan bilang kalau kamu mau speed gini kamu adanya di arteri primer. Tapi speed yang kamu hasilkan itu adalah speed jalan tol. Padahal ini adalah arteri sekunder. Wah kan kebayang gitu. Udah kena pasal berlapis kan? Gitu. Jika terjadi kecelakaan. Gitu. Atau misalnya lagi operasi zebra, operasi lodaya, yang gitu-gitu kan. Gitu. Nah itu yang namanya pola operasi. Di ruas dan di simpang. Oke, sampai sini ada yang akan ditanyakan tentang operasi? Sebelum kita berdiskusi di masing kelompok? Ya, silakan. Berarti Pak dalam tahap pola operasi ini kan setiap kelompok harus
ada di jalur trase yang terpilih apa ya, nggak boleh keluar kan Pak ya. Nah, kalau Iya misalkan dong. kasusnya Pak, seperti Iya. tadi Bapak yang sudah gambarkan, misal ada CT terus di depannya ada simpang, itu kan ada jarak. Nah kalau misalkan jaraknya terlalu kecil setelah dicek ke pedoman, apakah boleh dirubah sedikit Pak gitu ya, trase pas di tikungannya, atau tetap harus masuk ke manajemen lalu lintas kan? Kalau Iya. memang itu dipastikan akan memberikan kecelakaan, yang paling gampang apa? Rambu. Satu, Iya. berarti menutup gangguan kan? Iya. Simpangnya ditutup. Berarti Iya. dia tidak boleh keluar, dia hanya boleh masuk. Oke. Jadi kendaraan dari lajur utama, jadi jalur utama, dia hanya keluar aja ya, nggak boleh ada yang masuk gitu. Kalau keluar kan dia gangguannya relatif kecil, ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya jaraknya itu berarti kan logikanya kalau orang masuk tikungan mas speednya diturunkan ya. Iya, pasti diturunkan Pak. Nah itu pada saat dia speednya turun, dia kan sampai ke posisi aman gitu ya, 40 atau 38 gitu ya, 38. Nah kemudian begitu dia masuk ke spiral, terpaksa ada simpang. Nah itu nggak boleh ada yang masuk dari simpang tersebut, harus keluar yang boleh. Begitu keluar, ya otomatis kendaraan itu yang di belakangnya akan meningkatkan kecepatan, masuk ke kecepatan mediannya yang 50 persentil. Gitu. Jadi dengan rambu itu mematikan pergerakan dari kaki minor masuk ke jalur. Gitu. Pokoknya intinya konflik yang urusannya dengan pergerakan ke kanan itu matikan. Gitu. Karena Indonesia kan setir kanan. Iya. Gitu. Kalau kamu di Amerika ya pergerakan ke kiri yang dimatikan. Kalau kita ke kanan yang dimatikan. Minimal, jadi tipsnya itu adalah minimalkan konflik. Ya kan? Jadi di simpang itu misalnya konfliknya ada 32. Coba hilangin yang semua gerakan kanannya. Hilang berapa gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Yang dihilangin yang dari minor dulu. Ada perbaikan nggak? Kalau ada perbaikan berarti bisa seperti itu atau mau ditambah lagi gitu yang kira-kira lebih potensial kecelakaan, matiin lagi. Nah, berarti konsekuensinya kalau kamu mematikan berarti nanti dia akan mencari jalan lain gitu ya. Itu Pak. Nah, itu. Pada saat dia mencari jalan lain, kamu harus kasih way out-nya. Misalnya ada simpang 3 yang dekat ke ke spiral ya. Gitu kan, ke spiral. Berarti kamu tidak boleh memasukkan. Berarti dia akan mencari jalan kan. Nah, dilihat. Oh, berarti di sana harus pakai apa? Nggak bisa kamu pakai simpang tidak bersinyal. Harus pakai apil misalnya, diatur. Nggak apa-apa juga gitu. Oh, tapi volumenya masih sedikit. Berarti harus dikasih lampu kuning kedip-kedip dong. Iya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dikasih tahu bahwa itu hazard. Gitu. Siap. Itu sih. Terima kasih Pak. Ya. Gitu. Nah, nanti ketemunya apa? Geometrik si ini. Jadi misalnya gini, oke, saya sambil coret-coret ya. Saya sambil coret-coret. Katakanlah ini dia, nah gitu ya. Ini kan begini, set gitu. Ini LC, ini spiral, Ternyata ada gini, tuk, gitu kan? Nah, di sini. Berarti kamu akan bikin gitu kan? Nah, misalnya jarak sini ini ada lagi nih, simpang 4 lah. Nah, gitu. Pertanyaan saya, ini kan berarti rambunya apa? Rambu di sini. Rambu di sini. Simpang 3, ya kan? Sama Stop. Sama dilarang belok. Dilarang belok kanan. Ini kan nggak boleh, belok kanan ke sini kan nggak boleh. Belok kiri boleh loh.
Ini juga boleh, ya kan? Yang nggak boleh itu belok kanan. Ingat, konflik ke kanan dimatikan, ya kan? Berarti si kendaraan yang ada di sini, ya, yang ada di mana? Di yang mau masuk, ya kan? Pasti dia akan cari jalan kan ya? Entah gimana ada jalan lah ke sini gitu, ya kan ada jalan. Berarti dia akan ke sana kan? Nah, berarti pertanyaan saya berapa gitu dimensi ini gitu supaya dia bisa ke kanan. Bisa jadi ini akan jadi begini. Gitu. Simpangnya bisa jadi begini. Misalnya. Tuh. Iya kan? Gitu. Kenapa? Karena di sini ada banyak urusan gitu. Ada yang mau ke kanan, berarti dia di hold dulu di sini kan. Dikasih apil, baru dia bisa bergerak ke sana. Kalau yang ke kiri mau ke kiri weh, gitu kan. Mana sih? Nah, kalau ke kiri dia ke sini kan. Nah, gitu. Nanti ketemu sama yang lurus. Berarti ini ada konflik. Nah, supaya nggak konflik, gimana caranya? Kasih apil. Tinggal ini jaraknya berapa. Gitu. Tergambar problemnya? Jadi karena nggak bisa ke kanan, maka dia ke sini selalu. Iya, tergambar cari Pak. dia jalan dia. Nah, gitu. Tuh. Jadi ya ini operasi gitu. Ini seharusnya Pak Asep. Bagiannya Pak Asep. Cuman saya nggak yakin kalau sama Pak Asep bakal ngurusin apa istilah kalau saya berintilan kayak gini gitu ya. Padahal nyawanya di sini. Kalau trase itu kan ya gitu sih trase gitu. Cuman gitu-gitu aja gitu. Cuman begitu kamu masuk ke ke desain geometrik, harusnya yang dilakukan adalah operasinya gimana. Bagaimana kendaraan itu bergerak gitu kan. Bagaimana kendaraan itu berinteraksi dengan kendaraan lainnya, bagaimana dia berinteraksi dengan pejalan kaki. Nah, loh, pejalan kaki belum loh di sini. Kalau pejalan kaki, pertanyaan saya, di mana Anda mau akan pasang zebra cross? Zebra cross. Kalau seperti ini, apakah Anda mau pasang zebra cross di tengah-tengah sini? Bahaya Pak. Gitu. Iya kan? Atau Anda mau pasang zebra cross-nya di mana? Di sini, berani gitu? Di tengah tikungan, Pak. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Ya itu. Gitu. Ya jadi, ya seperti itulah yang harus Anda pikirkan. Posisi A dengan posisi B, maka posisi A yang akan terpilih sebenarnya. Cuman tinggal bagaimana caranya memaksa orang supaya bisa nyebrang di sini gitu. Jelema teh ya kan. Gitu. Kalau dari sini ya oke, zebra cross-nya bisa jadi di sini. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini mau dikasih nggak zebra cross di sini? Gitu. Atau orang yang mau nyebrang dari sini, dia dipaksa jalan ke situ, jalan ke sana, baru ke sini, baru ke situ. Jauh tuh Pak. Ya, itulah gitu. Boleh nggak jadinya gini, JPO? Ya, itu mah nanti kalau misalnya nilai PV kuadratnya sudah ya kan lebih dari titik-titik 10 pangkat 8 kan. Gitu. Baru bisa JPO gitu. Kalau ini harus sudah lebih dari. Kalau dia masih kurang dari ya udah zebra cross aja. Cuman masalahnya zebra crossnya di mana gitu. Hukumnya apa? Bagi pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross, maka dia dilindungi undang-undang. Kan gitu. Ya kan? Bagi yang tidak menyeberang di zebra cross, maka dia juga dilindungi undang-undang. Gitu. Masalahnya apa? Kalau misalnya dia menyeberang tidak di zebra cross, tapi tetap ditabrak, tetap aja yang nabrak yang salah. Karena ada pasal itu gitu. Ya enggak? Tapi kalau dia udah menyeberangnya di zebra cross, masih tetap ditabrak, dia udah terlindungi undang-undang, maka haknya dijamin gitu. Untuk jasa harja plus BPJS. Gitu. Itu kemarin kejadian.
temennya anak saya. Jadi teman anak saya 2 hari ini ngurusin dia terus. Jadi dia di Jalan Suci deket nanti Agusta ya. Agusta ada Hotel Agusta ya di situ ya. Nah, terus tahu-tahu ada mobil masuk ke Agusta, dia putar balik mendadak gitu. Ya otomatis jebrot gitu ya. Gitu. Hasilnya cuma 3 tangannya, itu kelihatan, yang 2 itu kelihatan tulang langsung. Aduh, parah apa itu? Kelihatan tulangnya gitu. Tidak patah, tapi kelihatan tulang. Soalnya dia nggak pakai sarung tangan ya, gitu. Nah seperti itu. Nah sampai tadi malam aja udah 21 juta keluar uang. Iya kan? Berarti kalau 21 juta itu sudah lebih dari BPJS kan? Ini asuransi ini kan 20 juta. BPJS kan tergantung pertanggungan. Ya kan, katakan 20 juta. Jadi dia udah hari pertama aja udah 21. Masih sisa 19 lagi nih. 19 juta. Gitu. Nah, terus anak saya, "Pak, ini gimana gini. Ya, kan kamu udah punya pengalaman, udah datang ke sana ke Poltekkes. Ya udah, akhirnya untuk mengeluarkan ini butuh apa coba? Butuh Dasar hukum. namanya Undang-undang. butuh laporan. Habis laporan ketemu LP, laporan penyidikan. Laporan penyidikan ini nanti dikeluarkan sama surat sita yang warna kuning. Ya kan? Habis surat sita ketemu nanti BAP. Nah, untuk mengeluarkan si LP, Jasara Harja sama BPJS itu butuh ini. Butuh LP. Gitu. Kalau yang ini, yang surat sita itu hanya untuk supaya pelaku tidak kabur gitu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi yang disita itu adalah kendaraannya plus SIM plus STNK. Nah, pasti jelma datang deh kan untuk minta ini kan gitu. Tapi BAP ini kalau sudah relatif sembuh atau bisa ditanyai gitu. Gitu. Jadi intinya begitu kejadian, tangani dulu selama ada yang menanggung, ya kan? Maka pihak rumah sakit akan melaksanakan, tapi dia hanya sebatas ini nih. Gitu. Nah, BPJS itu nanti keluarnya kalau sudah ada BAP. Itu yang nggak enak. Gitu. Jadi kalau misalnya penanganannya sampai 40 juta, berarti 18 juta. Di talangan lah berarti Pak. Iya. Tadi malam ketemu Ya. gitu pihak yang penabrak gitu. Nah, karena anak saya sudah dilatih bagaimana caranya berbicara, maka aku gitu. Iya, saya begini. Oh, direkam lagi. Nah, itu kan berarti bukti kan, bukti pengakuan. Berarti nanti tinggal pada saat BAP, ya kan, berita acara ini kan dihadirkan nih dua-duanya nih, ya kan. Ya, pengakuan gitu. Nah, setelah ini serah mau pengadilan atau surat kesepakatan. Kalau surat kesepakatan, katakanlah nilai 40 juta ini akan kan sudah ditanggung sama negara kan. Yang Jasara Harja ini dari STNK, yang BPJS itu dari pertanggungan kan. Gitu. Nah, berarti dia tinggal bayar biaya kalau orang di Gusur namanya biaya kerohiman. Kalau ini apa ya namanya istilahnya ya? Bantuan pengobatan. Dana bantuan pengobatan, istilahnya begitu. Nah, kalau ini namanya sukarela kekeluargaan. Silahkan mau berapa gitu. Nah, saya bilang sama anak saya, jangan blackmail, nggak boleh. Udah, kamu tunjukkan aja. Dia ditangani oleh siapa saja. Nanti dari sana akan ada notanya, jumlah yang dikeluarkan, berikan ke dia. Dia mau kasih sesuai itu atau dilebihin, itu urusan dia. Gitu. Yang penting tadi malam tuh jaringannya udah dibuat lagi gitu. Hebat ya. Jadi si dagingnya itu dibikin lagi. Nah, itu yang lama. Gitu. Dagingnya. Daging sama otot sama saraf. Enggak, kulit mana tuh jadi sendiri. Kulit ngambilnya dari paha dalam, kalau enggak dari pantat.
Kalau kulit mah yang diambil dari paha dalam kemarin. Jadi paha dalam kamu harus diurus itu karena penting. Boleh pengganti. Cadangan. Iya, cadangan paha dalam sama pantat. Cuman kalau pantat tadi jadinya kasar. Kalau paha dalam mulus sesuai ini nanti apa namanya? Ini gitu. Jadi kalau ada sih teman saya yang ngambil dari pantat benar kasar sih. Sering dicuci kan lah mungkin. Ya, tinggal. Jadi dia kalau ngomong tinggal bujur aing kayak di dia gitu. Kasarnya. Nah apa? Ternyata memang dia jaringannya berbeda. Yang paling bagus yang paha dalam. Gitu. Hebat ya Tuhan ngasih sayang banget sama kita gitu. Jadi bisa ditransplant pindah ke situ gitu. Ya, dekok teuing. Kalau saya kan yang jari tengah saya tangan kiri ini kan dekok nih. Karena memang tidak transplantasi, dibiarin aja. Yang penting sarafnya nyambung lagi. Nggak ada yang kena sih kayaknya. Ini kan kena mesin ketam yang di Polban tahun 92 kejadian. 92. Mesin ya 92. Semester 3 kenanya. Semester 3 kejadian. Nah, itu. Lab atas ya, Pak? Ya ini lab atas ya, Pak? Gua dulu masih lab bawah. Lab atas tuh dulu PDC. Gitu. Jadi yang untuk dosen-dosen dilatih itu di atas. Nah, mesinnya masih di bawah, belum dipindahin ke atas. Gitu. Jadi kalau saya ke lab atas ngelihat mesin, mesin makan tangan saya nih. Gitu. Ya suka saya kasih tahu ke anak mahasiswa, hati-hati ya nih kecelakaan kerja karena kalau kesalahan dan kelalaian saya sendiri ya masih alhamdulillah masih diampuni lah sama Tuhan gitu. Kan yang terparah kan 3 jari kan ya di mesin itu juga 3 jari hilang terus yang kelingkingnya nggak bisa disambung lagi. Nah itu ya ini kenapa saya bicara seperti ini artinya apa, jangan memberikan desain yang cacat lahir. Kalau misalnya kamu bisa mengantisipasi dari awal kemungkinan kejadian laka, kemudian memberikan tindakan preventif dalam bentuk fisik, gitu ya. Karena ini kan jalannya belum ada nih, iya kan? Itu akan menyelamatkan banyak nyawa, gitu, iya kan? Secara tidak langsung warga akan berterima kasih ke kamu dan itu jadi pahala buat kamu, gitu. Gitu. Jadi kalau pesan moralnya ya, pesan moral pada saat kita mendesain jalan. Nggak apa-apa kita jadi ribet sedikit, tapi itu bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Kalau mempermudah orang melakukan akses dan pergerakan, iya gitu. Tapi kan doa dari Firda nanti akan menjadi ibu gitu ya. Nabil akan menjadi ayah gitu. Firda pasti akan berdoa, semoga anak saya dari asal kembali ke asal, jangan cuma sampai selamat sampai tujuan, tapi terbalik ke imah gitu. Ngerti maksud saya? Iya kan? Kan doanya gitu ya. Selamat sampai tujuan. Dari imah kata tempat gawe. Terus dari tempat gawe terbalik ke imah. Kebayang tah? Kebalik. Ya kan? Nah itu gitu. Jadi iya, gitu kan ada kecelakaan di jalan. Jangan lupa loh, kecelakaan di jalanan itu penyumbang cukup besar kematian usia produktif. Gitu. Ya kan kematian usia produktif. Kenapa? Yaitu anak SMA sampai mahasiswa cenderung macet, ya kan? Karena baru dapat motor, katakanlah begitu. Nanti dari mahasiswa terus kerja, yang dulunya nggak punya motor, sekarang punya motor, macet deh wae, ya kan? Nah, yang dulu punya motor, sekarang jadi pengen punya motor yang lebih lagi, macet kene wae, gitu. Dan laki makin tuh macet, ya kan? Nah, nah itulah. Jadi perilaku seperti itu yang cenderung menjadi budaya, bukan budaya sih, kecenderungan gitu ya. Kalau budaya kan itu suatu yang sifatnya baik ya, kecenderungan orang yang memiliki income lebih, dia akan invest kalau nggak ke elektronik pasti ke engine. Nah itu untuk laki-laki begitu, gitu. Kecuali Pak Wahyu karena perkutut, ya kan. Nah seperti itu.
OB-nya di gedung sipil, wah yuk investasinya ke perkutut saya tahu. Gitu. Ya, jadi intinya jangan membuat desain yang cacat lahir. Itu aja pesan saya. Gitu. Kalau kamu tahu di situ bakal ada berpotensi terhadap menjadi black spot, ya tanganilah lebih terhadap lokasi itu. Gitu. Itu aja pesan saya. Ini cuma 5 kilo ya, 5 kilo gampang ngeliatin gitu. Ya, apa yang harus dilakukan. Nah, jangan lupa koordinasi antara satu tim dengan tim yang berikutnya. Ya. Bahwa desain saya nih karakternya seperti ini, tolong diinformasikan ke tim desainer berikutnya. Baik, itu namanya arahan dari saya. Ada yang akan ditanyakan lagi? Janji ya, tidak bikin yang cacat lahir. Ya Pak, salah janji Pak. Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Oke, kalau sudah silakan kembali ke timnya masing-masing untuk memproduksi. Nah, yang ini masukin ke Google Drive ya, karena saya akan lakukan penilaian. Ya Pak. Baik Pak. Ya. Ini sudah saya bisa, ya oke, gimana? Oh, enggak. Ya, ini saya clear ya. Tidak Pak. Udah di screenshot? Pak. Dah, oke. Oh, nggak mau clear. Ya sudahlah. Nanti di clear sama Zoom-nya. Oh, salah. Ya, baik. Kalau begitu, saya cukupkan dulu. Selamat bekerja. Nanti kalau ada kebingungan, silakan saya di-invite lagi. Ya, Pak. saya standby. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, selamat bekerja.